Mohon penjelasan batas-batas mana kita antara menghormati orang Islam dan orang kafir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minoritas 1,5 miliar itu pun bermacam-macam alirannya. Jadi di dunia kita bekerja sama, hidup bersahabat, ada kerjasama, perjanjian damai, tukar menukar kebudayaan, ya kan gitu. Kita belajar di negeri orang kafir, saya juga belajar di London, juga belajar, nggak ada urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini jamaah Buya Sakur ini bertanya, sampai batas mana kita menghormati non-muslim? Ini juga menjadi pesan Natal dibuat oleh Buya Sakur ini. Karena mau mendekati hari Natal kemarin di 25 Desember, inilah pesan Buya Sakur. Jadi beberapa tahun lalu juga Buya Sakur ini pernah mengatakan, kita itu boleh merayakan Natal, boleh masuk ke dalam gereja merayakan Natal bersama mereka. Mereka juga seperti itu, boleh merayakan Idul Fitri di dalam masjid. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Mohon penjelasan batas-batas mana kita antara menghormati orang Islam dan orang kafir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang HP bikinannya orang Islam bukan? Yang kita makan sehari-hari impor beras dari Vietnam, orang Islam bukan? Yang bikin tekstil, yang bikin karpet, yang listrik, semuanya bukan bikin umat Islam. Apa Islam tidak boleh pakai produk mereka? Jadi selama di dunia emang gak berayan urip. Di kebersamaan kita di dunia gak ada beda agama, yuk bareng-bareng di dunia mah. Akan masing-masing itu nanti di akhirat, itu aja kok persoalan. Jadi selama di dunia kita tidak usah dibeda-bedakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Selama di dunia orang yang beriman, walladzina hadu orang Yahudi, wasabiuna dan paseban, wan nasara nasrani, wal majus dan orang majusi, walladzina asyraku orang musyrik, silahkan di dunia berlomba berbuat kebaikan, mangga silahkan hidup bersama, bersahabat, berbisnis, ya kan begitu? Nanti dipisahkannya innallaha yafsilu, yang menentukan nanti siapa yang selamat itu Allah. Tapi kapan? Yaumal qiyamah. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Buya Sakur. Pertanyaannya, sampai batas mana kita menghormati non-muslim? Sebenarnya batas kita untuk menghormati orang lain itu nggak ada. Jadi kita itu selalu saling menghormati. Tapi perlu kita garis bawahi di sini. Biarpun kita saling menghormati, tapi di sini antara ibadah kita dengan ibadah mereka itu tidak perlu dicampur adukkan. Beberapa hari kemarin itu saudara kita yang di Kristen merayakan hari Natal. Untuk apa kita ikut merayakan hari Natal? Datang ke gereja, datang ke rumah mereka untuk apa? Jadi mereka itu merayakan hari Natal, mereka percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan. Yesus lahir tanggal 25 Desember dan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sekarang kita merujuk kepada akidah kita. Kita lihat di dalam Islam. Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Dan Yesus ini bukan anak Tuhan. Yesus ini hanya utusan kepada Bani Israel. Jelas juga tertulis di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kalau masalah bisnis dibahas oleh Buya Sakur ini, oke, saya setuju. Tapi kalau masalah mencampur adukkan antara akidah kita dengan akidah mereka, atau kepercayaan kita dengan kepercayaan mereka, saya tidak setuju. Karena antara Islam dengan Kristen itu saling bertentangan. Jangan mengklaim kita selamat, kafir, neraka. Apa yakin Bapak masuk surga? Saya sendiri tidak yakin masuk surga. Ya, saya masih meremang-remang bulu saya. Apakah saya layak untuk masuk surga? Berapa harga surga? Apa cukup dibayar dengan bersujud? Berapa sih harganya sujud? Iya, jadi kita sendiri harus mengerti bahwa tidak semudah itu masuk surga. Nih perintah Allah, surga mah urusan akhirat.
Di dunia kita bikin surga dunia bareng-bareng, negerinya aman, kerjasamanya baik, ya kan begitu? Kita bertukar kepentingan, syu'ubawa qabaila lita'arofu, kita punya beras, sana punya cabai, kita urup-urupan tukar-tukaran, mereka punya senjata, kita punya bawang putih, tukar-tukaran, kan begitu? Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Sakur. Secara tak langsung, Buya Sakur ini mengatakan semua agama itu benar. Kalau perlu kita garis bawahi, semua agama itu benar menurut penganutnya. Nah, jadi tentunya kita pernah dikagetkan ya beberapa bulan lalu, 9 bulan yang lalu, di sini Pak Panji Gumilang melaksanakan sholat Idul Fitri, memperbolehkan orang Kristen ikut melaksanakan kebaktian di dalam masjid. Kemudian Pak Panji Gumilang juga mengatakan, silahkan orang Nasrani itu merayakan Natal di dalam masjid. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Padahal surat Al-Kafirun turun karena ini, mencampur adukkan antara ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena ada orang Yahudi juga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami di dalam masjid melaksanakan ibadah, lalu engkau melaksanakan ibadah di tempat kami. Rasulullah SAW tetap tidak mengizinkan. Turunlah surat Al-Kafirun ini. Agama itu bukan dicampur adukkan, tapi agama itu dijalankan menurut penganutnya. Orang Kristen silahkan melaksanakan ibadah di dalam gereja, orang Islam silahkan melaksanakan ibadah di dalam masjid. Kita juga umat Islam tidak usah ikut ketika mereka itu merayakan hari besarnya, hari raya Natalnya. Mereka juga sedemikian. Mereka juga tidak usah ikut ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana toleransinya? Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati. Itulah toleransi. Bukan toleransi yang kebablasan, mencampurkan antara kepercayaan kita dengan kepercayaan mereka. Sedangkan antara agama Islam dengan agama Kristen itu sangat bertentangan. Kalau kita tanyakan lagi, apanya yang bertentangan? Yesus di dalam Islam itu hanya utusan kepada Bani Israel. Sedangkan Yesus di dalam agama Kristen, anak Tuhan sebagai penebus dosa mereka. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.